Hello bro and sis. Nah kali ini gue kedatangan Filward F5 yang katanya sih udah bisa 4K murah lagi. Penasaran? Langsung aja kita lihat reviewnya. Nah kali ini gue kedatangan monitor kamera F5 dari Filward yang katanya sih udah bisa 4K. Di sini udah tertera banget ya 4K. Nah, di sini sih buat tampilan ya ada kotak sampingnya tuh ada 1920, 4K HDMI dan DC out ya segala macam lah. Ada juga yang membuat gua kelihatan keren di sini. Katanya sih ada sistem anamorfiknya gitu ya. Sini kan nih histogram, picking, false color, exposure dan lain-lain lah, banyak banget. Oke, kalau misalnya kita langsung buka si Filward ini, buka kotaknya, nah langsung kita lihat ini. Langsung disugihin kayak gini. Kirain gua tuh bakal kayak dus kotak-kotak di ya gitulah, ternyata langsung dapet tasnya. Tasnya ini tuh lumayan bro, kayak ya bukan hard case ya, tapi ini kayaknya soft case sih. Nggak terlalu keras banget, tapi menurut gue ya lumayan membantu lah kalau misalnya buat fleksibilitas kita gitu ya kan. Oh iya, gue sampai lupa. Gue beli Filward ini cuma harga ya 2,3an udah dapet baterai kayak gini, baterai Sony. Tapi kayaknya ini Sony-nya Sony bukan Sony asli sih, tapi ya lumayan. Dan setelah kita buka ini ya langsung disuguhin Filwardnya. Nah Filwardnya ini kalau dari bentuk kece badai sih. Lumayan kecil, ringan. Tapi yang amat gue sayangkan dia terbuat dari plastik. Gak tahu kenapa harga 2,3 terbuat dari plastik. Tapi mungkin ya di luar sana itu banyak monitor-monitor yang harganya lebih mahal. Dan ini menurut gua monitor yang harganya terjangkau. Dengan 2,3 lo bisa dapat monitor kecil seukuran HP. Lo lihat seukuran HP kayak gini. Ya lumayan kece untuk kita pajang di atas kamera. Tapi ya sangat disayangkan sekali lagi dia bahannya plastik, belum touchscreen. Ya banyak lah. Nah terus yang gua suka dari si Filward ini selain dia ringan, kecil, terus dia itu banyak lubang ventilasi di belakangnya. Lubang ventilasi ini menurut gua amat sangat berguna ya. Kenapa? Karena lubang ventilasi ini kan kalau misalnya kita pengen pakein baterai gini, ya kan? Set. Pakein baterai kayak gini ya, dia tuh akan mengeluarkan udara panas, tau nggak bro? Jadi udara panasnya itu terbantu dengan si ventilasinya ini. Jadi ya ada kebanyakan monitor itu ventilasi belakangnya ini kurang. Jadi kebanyakan overhead itu jadi terlalu panas. Dan menurut gua dengan si Filward F5 ini dengan banyak ventilasi, kelihatan ya banyak lubang-lubangnya kayak gini, cukup membantu untuk biar lebih awet lah ya kan. Nah canggihnya lagi si F5 ini udah layarnya IPS. Jadi kalau misal lo flip ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, nah tetap aja lo bisa ngelihat ketajaman di si Filwardnya ini gitu. Karena dia itu layarnya udah IPS. Nah kita masuk ke tampilan awalnya. Kalau tampilan awalnya di sini gue lihat ada F1, ada F2, ada menu, ada ya untuk power nyalain matiin. Nah, kenapa F1, F2? Nah, ini sedikit info buat lo yang mau beli Filward ini. F1, F2 ini berguna banget menurut gua karena di sini dia bisa preset. Kalau misalnya lo di sini kan bisa di sini kan banyak fitur-fitur ya, kayak misalnya ada image flip, terus ada image freeze, anamorphic mode dan lain-lain. Jadi sebenarnya F1 ini untuk presetnya, misalnya lo F1 lo setting di
anamorphic. Jadi lo pencet F1 langsung anamorphic gitu. Lo pencet F2 langsung zebra gitu. Histogram dan lain-lain lah pokoknya. Jadi menurut gue sangat membantu. Banyak juga sih monitor-monitor lain yang F1, F2, F3, F4 bahkan sampai F5 mungkin. Tapi gue sampai saat ini monitor itu baru ngelihat sampai F4. Jadi presetnya ada 4 untuk membantu lo ya biar cepet gak usah setting-setting lagi. Nah, selain itu ya biasa ya kanan kiri atas bawah menu. Nah, selain itu menurut gua fitur yang menarik lagi di sini udah bisa anamorphic mode. Kenapa menarik? Bagi gua ini sangat berguna. Kenapa berguna? Karena kalau misal gua sendiri pekerjaannya ya untuk anamorphic mode itu lumayan lah ya. Jadi kalau misalnya lo mau film dan lain-lain, lo tuh bisa langsung kelihatan dari si monitor ini. Lumayan lah untuk guide-guide daripada kita harus ngeliatin monitor kamera yang kita grid sendiri gitu kan. Itu nggak efisien bro. Jadi menurut gua dengan adanya anamorphic mode ini ya lumayan efisien. Terus di fitur keempat ini ya menurut gua biasa-biasa aja sih. Selain anamorphic mode ya biasa ada histogram, ada fase color, focus axis, ya picking color, overexposure dan lain-lain lah. Dan gak ada yang spesial menurut gue. Selain itu ya udah gitu aja gitu. Nah kekurangannya F5 ini sebenarnya kalau misalnya kita lagi review gitu di atas kamera terus pengen kita flip, dia nggak bisa flip sendiri bro. Itu yang lumayan kayak harusnya kan kalau otomatis kita lebih enak gitu. Nah si Feelworld F5 ini kayak harus kita setting dulu, kita ke menu baru langsung kita ubah settingannya untuk flip horizontal gitu. Jadi kayak menghabiskan waktu untuk ngeflip aja sampai kita ke menu dulu baru kita ganti mode flip lainnya. Ada lagi kekurangan yang menurut gua rada-rada aneh nih bro. Jadi si Feelworld F5 ini gak dapet DC in. Itu menurut gue aneh. Kenapa? Karena di dalam kotak tuh gue cari gak ada DC in. Cuma ada HDMI. Ada HDMI-nya 2 lagi. HDMI, ada tilt arm dan ya lain-lain lah. Pokoknya cuma gitu doang. Gak ada DC in-nya. Menurut gue itu kayak kurang apa ya? Kurang sedikit lah gitu. Jadi ya tapi it's okay karena gue dapet baterai jadi langsung bisa gue coba dan gue nyalain dan langsung bisa gue pakai di atas kamera. Dan kekurangan lainnya menurut gue karena dia bahannya plastik, mungkin kalau jatuh rada riskan atau mungkin langsung bisa pecah. Karena bahannya plastik bro. Plastiknya tuh kayak rada-rada ringkih gitu ya. Jadi kalau misalnya lo mau beli F5 ini ya siap-siap aja untuk berhati-hati kalau misalnya ini bakal jatuh atau mungkin crash lain-lainnya. Nah selain itu F5 ini rada-rada gampang panas kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita pegang HDMI outnya. Kalau misalnya kita lagi HDMI in itu si HDMI outnya kayak rada-rada panas gitu. Dan di belakangnya tuh kayak blower si anginnya itu wah lumayan panas banget. Jadi menurut gua lo nggak bisa berjam-jam pakai si F5 ini. Nah ada lagi nih sebenarnya si F5 ini punya grid 9. Nah tapi bagi sebagian orang grid 9 itu kurang. Apalagi bagi gua ya grid 9 itu kurang. Gua tuh pengennya grid yang lebih dari 9 gitu. Apalagi kalau misalnya udah settingnya anamorphic mode gitu kan. Lo misalnya resolusinya bukan 16:9 lagi atau mungkin bukan PAL lagi, bukan NTSC lagi, tapi lu untuk layar lebar gitu. Jadi punya grid 9 itu bagi gua kurang karena untuk memblocking, memarker orang itu rada-rada kurang kalau misalnya 9 doang. Jadi menurut gua si Feelworld F5 ini lumayan worth it untuk lo beli. Apalagi dia harganya murah, terjangkau dibanding field monitor yang lain-lain yang harganya 4 jutaan dan 5 jutaan mungkin. Dia dengan 2,3 juta udah dapat baterai, udah dapat charger dan lain-lain. Meskipun gak dapat DC in tapi ya kalau misalnya lo buat bergaya-bergaya di depan teman atau mungkin kalian lo untuk update gear lo lebih bagus, lebih canggih dan lebih kelihatan profesional,
ya lo wajib beli ini untuk upgrade gear lo. Segitu aja review singkat dari gua, and have a nice day. Lumayan oke sih.